Halo, ketemu lagi kita di podcast Pendidikan Bahasa dan Seni, masih di Bincang Bidang Ilmu. Bagaimana kabar kalian semua? Sehat? Ya, senang sekali kita bisa ketemu lagi. Kemarin kita sudah bicara dengan tamu kita, Bapak Dr. Bibit Suhatmadi. Juga nanti ada Bapak Dr. Andes Didik Sucahyo Diptesel MPD. Nah, hari ini kita akan ada tamu yang juga tidak kalah menariknya perbincangan kita hari ini. Bagi mahasiswa di program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia pasti sudah tidak asing lagi dengan beliau. Inilah Bapak Dr. Andes Rusdi Ahmad M. Hum. Silakan. Apa kabar, Pak? Baik, alhamdulillah. Ini Pak. Jadi memang sekarang di jurusan kita ini kan kita punya 2 prodi, Pak ya. Jadi ada prodi pendidikan bahasa Inggris, kemudian juga prodi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Nah, tentu saja kita ini ingin menyapa mahasiswa kita, terus juga ingin menyapa alumni-alumni, dan juga kita ingin berbagi pengalaman dengan semua yang menyaksikan di channel YouTube kita ini ya, tentu saja. Pak Rusdi, mungkin secara sederhana saya ingin menanyakan dulu untuk awal ya, masalah bidang ilmu yang Bapak geluti. Nah, di program studi pendidikan bahasa Indonesia itu Bapak bidangnya biasanya apa ini ngajar ya? Kalau mahasiswa sudah hafal ya. Iya. Saya fokus ke bidang linguistik, Pak Iwan. Linguistik ya. Kalau di linguistik kan ada pembidangan mikro makro, kemudian ada sejarah linguistik. Saya fokusnya terutama pada mikronya, jadi fonologi, morfologi ya. Nah, dari situ kemudian saya berkembang ke makro, khususnya yang interdisipliner, karena di situ ada terapan. Nah, terapan itu sudah di luar kemampuan saya, jadi saya tidak banyak bicara mengenai terapan. Biarlah kawan-kawan dosen lain yang lebih fokus ke sana. Tapi intinya lebih banyak ke linguistik. Pure linguistik. Ya. Artinya mikro tadi. Mikro. Pak Rusdi ya. Nah, ini kenapa sih saya dengar gini biasanya orang-orang kalau ngajar linguistik, pokoknya kalau belajar bahasa itu kalau sudah tik semantik, linguistik, kesannya terus ya. ada jijinya fonologi, morfologi, kayaknya tuh susah gitu. Apa yang menarik Pak ini? Bagi kita yang belum terlalu paham, kesannya memang terlalu teknis, rumit, kaku dan sebagainya. Memang kodrat ilmunya seperti itu, Pak Iwan. Tapi kemudian dalam proses pembelajaran kan bergantung kita meramunya. Ya. Betul. Jadi sekaku-kakunya ilmu kalau kita bisa menyampaikan dengan menyesuaikan situasi yang kita hadapi, juga tidak seperti gambaran orang yang kaku demikian. Ya, memang pada dasarnya relatif lebih berat ya, karena banyak hal nanti kita bisa bicarakan lebih jauh ya, mengenalkan linguistik seperti apa, karena berkaitan dengan proses pendidikan sebelumnya kan, di SMA seperti apa, tiba-tiba di perguruan tinggi ketemu linguistik, morfologi, fonologi, seolah itu barang baru. Ya sebenarnya bukan barang baru, namanya memang baru, tetapi prosesnya kan sudah berlangsung selama ini. Setiap kita berbahasa kan sebenarnya sudah berjalan proses linguistik itu kan, tapi kita belum kenal. Nah, itu kira-kira gambarannya. Gitu ya gambarannya. Dan berarti kalau dalam pembelajarannya sendiri berarti harus memberikan contoh-contoh atau ada latihan-latihan tertentu di dalam menjelaskan linguistik. Ya, kalau sisi linguistik kan sifatnya deskriptif, Pak Iwan. Beda dengan yang pengajaran yang sifatnya normatif. Betul. Kalau deskriptif itu artinya berangkat dari data dulu, baru formulasi teorinya. Jadi teori itu muncul dari data. Nah, supaya lebih akrab dengan pembelajar, kita setiap bicara teori linguistik itu kita kembalikan ke data-data kebahasan yang relatif akrab dengan mereka. Ya. Contohnya gimana itu, Begini, Pak? saya berteori tentang struktur kalimat misalnya. Contoh-contoh kalimat saya minta dari mereka yang biasa mereka ucapkan dengan cara mereka, bahasa mereka, terlepas dari formal tidak formal dulu. Karena pemahaman linguistik kan formal dan tidak formal bukanlah berbeda formulasi, bukan berbeda struktur, tapi kan setidak-tidaknya yang berbeda itu adalah pilihan katanya dari tidak menjadi enggak, tapi SPOK-nya kan tetap juga kan. Artinya tetap aturan itu berjalan. Sistemnya sama. Ya. Hanya dalam penggunaannya bisa beda gitu ya, ada enggak, tidak, itu
Ya itu konteksnya nanti Pak Konteksnya. Iwan, konteksnya. Jadi bagi saya itu pembelajaran bahasa harus selalu dikaitkan dengan konteks ya. Apalagi kita kan bekerja di dunia pendidikan ya. Iya. Kalau zaman saya kuliah memang pure linguistik setiap hari, ya belajar tentang itu, tidak pernah bicara mengenai terapannya. Ya, berbeda karena ilmu saya yang murni tadi, kemudian bekerja di pendidikan, tidak ada pilihan kecuali menyesuaikan diri dengan sistem yang ada di situ. Nah, cara paling efektif selama ini menurut saya adalah teori yang kita pelajari kembalikan kepada data-data yang mereka miliki. Ya, baru ada respon itu. Ya kalau kita murni linguistik Pak Iwan, tidur mereka itu. Betul juga. Tidur mereka. Saya aja kalau dengar kata linguistik itu Pak langsung aduh gitu kan. Ya. Nah, tapi mungkin ini yang menarik ya. Artinya di sini saya melihat Pak Rusdi ini kan juga punya Facebook kan ya. Punya. Dan saya lihat kalau membuat status, kemudian mahasiswa membuat komen, itu kayaknya main linguistik juga ya? Ya, kalau istilah saya mempermainkan bahasa Pak Iwan. Iya. Gimana tuh Pak? Istilah mempermainkan bahasa tuh saya turunkan dari anggapan bahwa di satu sisi bahasa itu sebagai alat, tapi catatan jangan sampai kita diperalat oleh bahasa. Harusnya apa? Kita memperalat bahasa itu. Iya. Kita mainkan bahasa itu sesuai dengan kepentingan kita. Dalam konteks linguistik itulah konteks. Nah di Facebook kan tidak boleh kita konteksnya seolah seperti mengajar, bukan tempatnya kan. Betul. Nah itu yang saya kenalkan kepada mahasiswa Pak Iwan, bahwa gunakan bahasa itu sesuka kamu. Yang penting sesuaikan dengan konteks yang kamu hadapi. Ketika di kelas seperti ini, ya, ketika kita bertemu misalnya di luar kelas, beda lagi. Iya. Ya, jangan bayangkan Pak Rusdi misalnya dosen linguistik ketika di rumah seolah-olah dosen linguistik. Dosen linguistik. Itu bukan dosen hebat, itu dosen gila namanya. Makanya saya pernah lihat pembahasan Bapak itu salah satunya itu usaha tidak mengkhianati hasil. Ya. Nah, itu gimana waktu itu tuh? Itu berangkat dari prinsip bahwa language is logic. Bahasa itu adalah logika. Di sebab akibatnya harus berjalan. Ya. Itu juga salah satu cara saya untuk menarik minat perhatian mahasiswa ketika mengajarkan linguistik yang terkesan kaku tadi. Nah, itu Pak, perlu orang belajar itu. Ya, karena mereka kan sudah akrab dengan istilah-istilah yang kelihatan kalau menurut istilah anak muda kan keren. Atau yang keren itu kan belum tentu juga benar. Nah, ketika kita misalnya angkat itu bahwa yang Anda ucapkan selama ini sebenarnya lepas dari logika loh. Iya. Bagaimana mungkin Pak? Coba ketika Anda mengatakan selama ini bahwa proses tidak pernah mengkhianati hasil. Nah, sekarang saya tanya, ketika Anda berproses, apakah sudah ada hasil? Kan hasil di belakang Pak. Itu sebabnya tidak mungkin terjadi. Yang mungkin terjadi adalah ketika Anda sudah punya hasil dan hasilnya itu sesuai dengan proses yang Anda jalani, itulah yang terjadi. Berarti ungkapan yang benar adalah tidak pernah hasil mengkhianati proses. Oh, jadi hasil yang tidak pernah mengkhianati. Karena pengkhianatan itu kan ada di belakang. Oh iya. Sekarang saya tanya mahasiswa, Anda tahunya itu berkhianat atau tidak kapan? Di depan atau di belakang? Di belakang, Pak. Nah, itu jawabannya. Jadi menarik ya Pak ya. Dikaitkannya dengan peristiwa yang mereka alami itu. Jadi bahasa saya katakan kan tidak lepas dari kita. Betul. Ya, kita pemainnya, kita pelakunya. Mengapa bahasa itu terkesan seolah terpisah dengan kita? Itu yang menyulitkan kita. Jadi ketika sudah menyatu dengan diri kita, ya mari kita mainkan bahasa itu. Tetapi kan ada prasyarat yang harus kita punya untuk memainkan itu. Ada ilmunya, kemudian ya kalau kita meminjam istilah Halidai Pak Iwan, ada istilah kompetensi ya di sosiolinguistik itu, lalu ada istilah performansi. Performansi itu kemahiran kita menggunakan bahasa, tapi prasyaratnya kan harus ada kompetensi dulu. Tahu ilmunya dulu. Harus Pak Iwan bisa mahir bermain bola kan harus punya ilmu main bola dulu kan. Nah, itu loh. Jadi nggak sembarangan. Sembarangan juga. Nggak bisa mainkan kata sembarangan. Betul. Jadi kayak muncul kata anjay tiba-tiba orang ribut itu gimana itu? Itu kalau kita tidak punya pemahaman dasar linguistik, kita kaget memang Pak Iwan. Kok sebegitu anak muda sekarang ya tidak punya lagi etika ya dan seterusnya. Betul, secara normatif kita akan melihat kok anak-anak sekarang berbeda dengan zaman dulu ya. Kalau dari pandangan deskriptifnya linguistik, saya jawab tidak ada yang masalah. Yang jadi masalah kalau Anda salah menempatkan bahasa itu. Iya. Ya, kembali kepada konteks. Dipasang di mana? Kepada siapa, kapan, untuk apa. Nah, itu semua penentu dalam komunikasi bahasa kan. Iya. Karena kalau perhatikan, saya berikan ilustrasi Pak Iwan ya. Ketika Anda punya sahabat akrab, ya,
semakin akrab Anda tuh semakin kurang ajar kan? Oh, bahasa? benar Itu Pak. yang berlaku. Betul. Linguistik tidak bisa menafikan seperti itu. Justru linguistik masuk ke dalam fakta itu. Betul. Jadi ketika misalnya saya ditanya, dalam proses komunikasi Pak, orang ngomong apa Pak, apapun bisa dijadikan data. Iya, karena linguistik berangkat dari fakta. Fakta dulu baru teorinya kemudian. Nah, kalau normatif kan agak berbeda Pak Iwan. Dia menentukan sistemnya dulu, baru menilai data, mana yang benar, mana yang tidak, mana yang berterima, mana yang tidak. Nah, itu perbedaan cara berpikir pendekatan terhadap bahasa ya, antara yang deskriptif dengan normatif. Nah, kita sekarang kan mengadaptasikan keduanya ini supaya bisa jalan dan menarik. Makanya saya membayangkan tadi Pak Rusdi, ini kan coba menarik kan ya, mungkin yang sudah lama nggak ketemu Pak Rusdi kangen ini sudah dengan Pak Rusdi ya. Langsung aja nanti tuh di komen tuh di bawah ya, komen aja, jangan lupa like sama subscribe ya. Jadi di subscribe itu untuk apa, nanti kita akan ada terus gitu ya, jadi bisa bincang-bincang ya, itu dari topik berbeda iya ya. dengan topik berbeda dengan dosen-dosen semua gitu kan. Bagus Oke. ya. Nah, yang saya bayangkan begitu tadi, kedekatan. Kalau kita minta traktir aja sama teman kan, kalau saya dengan Pak Rusdi mungkin ada sedikit, Pak Rusdi ada uang kah traktir, gitu kan. Iya, betul. Tapi kan kalau sudah sangat dekat mungkin beda lagi. Beda lagi Pak. Ada duit atau makanan kita. Bahkan saling memaki pun ada masalah betul, kan. ya. Nah, itulah kodrat bahasa Pak Iwan. Jadi jangan kita apa-apa salah. Nah, dalam proses pengajaran Pak Iwan, ketidakmampuan berbahasa anak itu salah satu penyebabnya adalah ketidakluasan yang diberikan kepada mereka dalam proses berbahasa. Mereka sudah dikungkung oleh berbagai aturan sampai bicara pun ada rasa takut salah, takut ini. Nah, kalau saya sarankan kepada kawan-kawan guru biasa dalam konteks pelatihan, saya balik, biarkan murid kita ngomong dulu lah. Yang penting berani ngomong. Ketika mereka ngomong, teori kita masuk. Begitu. Jangan kita sesakit teorinya dulu, mereka menakutkan ya. Nah, berani ngomong. Benar. Ngomong. Nah, artinya di dalam pembelajaran pun bisa-bisa pengalaman hidup kita pun kita bagi bisa menjadi ilustrasi Pak. Bahkan pengalaman siswa kita angkat jadikan sebagai materi atau data untuk menganalisis itu. Jadi data itu kan pengalaman mereka pasti menarik bagi mereka ya. Betul. Tapi kalau kita bicara murni teori, saya khawatir nanti teori itu mengawang-awang kemudian mereka tidur. Nah, itu jadi kalau misalnya kalau ditanya bagaimana mengajarkan linguistik yang demikian kaku, ke depan selera mahasiswa zaman sekarang kan berbeda juga ya. Saya katakan masukkan ke dalam minat yang mereka punya sekarang. Gitu. Masih lumayan Pak Iwan ketika kita mengajar di program bahasa ya, yang memang mereka sadar kan masuk di jurusan bahasa. Ya, Pak Iwan punya pengalaman juga mengajar bahasa di non jurusan bahasa. Betul. Di situ tantangannya jauh lebih berat. Iya. Karena gitu kan, kita sendiri ngajar kan begitu Pak ya. Ngajar di prodi kita, nanti di fakultas lain prodi gitu kan. Karena posisinya berbeda Pak Iwan. Ya, saya berikan gambaran begini. Bagi kawan-kawan Anda di jurusan bahasa, belajar bahasa itu adalah dua, tujuan dan alat. Tujuan adalah menjadi pengajar atau ahli bahasa, menggunakan bahasa sebagai alat. Nah, Anda yang bukan jurusan bahasa itu murni alat. Misalnya di matematik, karena saya mengajar di matematik juga, di biologi, saya katakan jadilah ahli biologi yang bagus, jadilah ahli matematik yang bagus. Prasyarat salah satunya adalah kuasai bahasa. Karena ilmu Anda dikomunikasikan melalui bahasa. Kualitas Anda itu pertama kali akan kelihatan ketika Anda mampu membahasakan ilmu matematika Anda itu kan. Iya. Sepintar-pintarnya Anda, kalau ketika Anda mengajarkan matematik saya tidak paham, saya tidak tahu kualitas Anda di mana. Nah, itu kira-kira dari cara itu kemudian kita menimbulkan minat, ketertarikan. Kalau saya menggunakan istilah asas manfaat. Dan mereka pasti punya tema kesukaan, misalnya hubungan sosial dengan teman, bahkan mungkin dengan pacar kali ya. Data-data itu kita ambil dari mereka. Kesadaran Anda seperti apa? Angkat saja. Nanti kita analisis dari sisi kebahasan itu. Tapi itu kan yang bersifat praktis ya, terapan. Kalau di jurusan bahasa kan linguistik agak berbeda lagi. Betul. Jadi di sana normatif, kita di linguistik deskriptif. Tapi prinsip saya begitu Pak Iwan.
Kalau kita sudah paham yang deskriptif, mau lari kemanapun yang Bisa normatif enak, itu ya. meliuk-liuk Betul, saja. Betul. Tidak pernah belajar menyimak, belajar membaca, menulis, tapi dengan linguistik kita bisa mudah saja masuk ke sana semuanya. Iya. Tapi saya membayangkan orang normatif yang belajar menyimak tanpa pengetahuan linguistik tidak akan berjalan. Itu sebabnya linguistik itu menjadi sangat penting. Memang kalau kami di linguistik ditekankan bahwa induk dari segala mata kuliah atau pelajaran bahasa itu bermuaranya ke linguistik. Ya, sastra sekalipun yang berbeda disiplin ilmu muaranya ke linguistik kan. Mengapa? Karena sastra kan seni yang medianya bahasa. Tidak ada sastra tanpa bahasa kan. Jadi saya katakan Anda yang berminat ke sastra silakan. Tapi jadilah sastrawan yang bagus dengan bahasa yang bagus. Bagus juga. Ya, kalau bahasanya bagus kan mampu memainkan bahasa tadi itu kan ditambah dengan seni udah. Jadi itu kan artinya secara linguistik ini bisa dibuat menjadi menarik kan. Ya. Tapi linguistik sendiri kan ada yang memang dia sangat anggaplah kaku, misalnya bahasa hukum gitu atau ada forensik linguistik dan sejenisnya. Apa itu memang harus di bawah linguistik atau memang seperti apa? Saya dengar kan Bapak juga nangani yang begini ya, pengadilan apa segala macam saksi ahli dan seterusnya. Oke, mungkin cerita itu Pak. Betul. Itu saya anggap kontribusi pengetahuan bahasa di bidang yang lain. Jadi juga sekaligus menjadi rasa bangga juga dalam hati bahwa kita yang paham ilmu bahasa bisa memberi kontribusi ke bidang ilmu yang lain, dan itu memang kecenderungan belakangan diperlukan Pak Iwan. Misalnya kalau forensik itu bagaimana bahasa berkontribusi dalam pembuktian kasus, itu yang disebut dengan linguistik. Sulit itu Pak. Tetapi kalau kita sudah punya dasar linguistik, memang diperlukan, terutama sosiolinguistiknya, karena yang bicara kan orang umum, bukan ahli bahasa kan. Betul. Kemudian semantik, karena kita bicara mengenai makna, apa makna di balik pernyataan seseorang. Nah, itu semua dengan mudah saja, misalnya kita jelaskan melalui itu, yang pengetahuan dasar itu. Pengalaman selama ini seperti itu ya, di semantik, pragmatik, wacana juga, tapi muaranya kan ke pure linguistik juga. Linguistik itu. Makanya itu menarik, menantang, ya juga ada ngeri-ngeri juga Pak ya. Ya karena ada risiko namanya. Risiko. Jadi kita harus paham dulu posisi kita sebagai saksi seperti apa ya. Jangan sampai misalnya kita sebagai saksi seolah-olah berlaku seperti hakim. Nah, itu. Ada pengalaman menarik Pak Iwan. Gimana Pak? Di suatu kesempatan ada sidang ya di suatu daerah tanpa saya sebutkan. Saya diberi kesempatan menjelaskan apakah sebuah percakapan ini mengandung pencemaran nama baik atau tidak. Nah, saya sadar bahwa saya saksi ya di bidang bahasa. Jadi fokus saya kepada bahasa yang digunakan itu. Saya katakan kalau berdasarkan bukti yang disampaikan kepada saya, bahasa yang digunakan di dalam penggunaan komunikasi itu, saya katakan mengandung ciri yang menyatakan pencemaran nama baik. Alasannya 1, 2, 3 dan 4. Kemudian di bagian belakang hakim memancing saya. Kalau begitu saudara saksi, apakah betul si A mencemarkan nama baik si B? Di sini jebakannya. Ya. Lalu ini yang kalau istilah saya diplomasi bahasa berjalan di sini Pak Iwan. Saya katakan, maaf Pak Hakim, saya hanya menyatakan bahwa pernyataannya itu mengandung unsur pencemaran nama baik. Persoalan apakah si A mencemarkan nama baik itu kewenangan Bapak sebagai hakim. Itu. Artinya kita pun bisa, kalau dengan pengetahuan linguistik kita tahu dong berita-berita hoax yang beredar gitu, ini hoax atau enggak itu kan paham ya. Dari konteks yang ada kan kita bisa paham ya. Di samping memang pengetahuan umum mengenai hoax itu harus konfirmasi sumber betul. Tapi dari ciri-ciri linguistik kita bisa menganalisis bahwa betulkah ini berita yang benar ya, bisa dilihat dari konteks penggunaan bahasanya. Karena ketika kita menganalisis sebuah data Pak Iwan tidak berfokus kepada data itu. Ya, kita tanya dalam konteks apa pernyataan itu dibuat, ya siapa yang mengucapkan, untuk apa dia mengucapkan. Nah, itu yang kemudian berlakulah teori sosiolinguistik di situ. Ya, menarik memang Pak Iwan, tapi sekali lagi berangkatnya dari pengetahuan linguistik.
Artinya kalau mau ngelihat hoax itu kata orang, liatin tuh banyak huruf besarnya. Lihat tuh banyak tanda serunya hoax Ya, itu. itu salah satu ya, tapi itu kan grafisnya ya. Grafis ya. Bisa dilihat ya dari grafis bisa Pak, dilihat. ya. Bahkan dokumen pun bisa ya. Salah satu bagian yang bisa kita jadikan pendukung membuktikan dokumen itu misalnya asli atau palsu misalnya. Itu salah satunya dari sisi kebahasanya. Contoh saja dari sisi ejaan Pak Iwan ya. Ejaan itu kan ada masa berlakunya ya, ada periodenya betul, kan. periode. Jadi ketika Pak Iwan dihadapkan, ini Pak Iwan ini dokumen ini kira-kira sudah tepat bertahun sekian. Iya. Pak Iwan cocokkan dengan sejarah ejaan itu. Misalnya ya bertahun 1950 misalnya. Betul. Tapi dalam penulisannya kok sudah EYD berlaku. gitu kan. Tidak logis. Nggak OE tapi kayak gitu. Argumen kita, penggunaan bahasa dalam dokumen itu tidak sesuai dengan penerapan ejaan yang berlaku pada masanya. Ya, betul. Tetapi bukan wilayah kita memastikan bahwa itu itu palsu. palsu. Bukan kewenangan kita sebagai saksi. Bukan. Itu hati-hati di situ. Waduh, jadi memang Kalau mudahnya kan, oh ya itu palsu. Loh, kita sudah mengambil wilayah orang. kayaknya itu yang sering deh di Betul. WhatsApp itu grup. Kan di rata-rata di grup WhatsApp begitu share sesuatu ini bisa kita hukumi, ini langsung salah ini gitu ya. Itu juga sering saya pesankan kepada mahasiswa kita, hati-hati ketika menyikapi seperti itu. Jangan ikut-ikutan, karena kalau Anda itu ikutan ada efeknya kan. Iya, Ada betul, efeknya, ya. betul. Pelajari baik-baik dulu. Kalau perlu Anda tidak paham, jangan bicara. Kata kuncinya, bicaralah tentang yang kamu pahami betul. Jangan bicara yang tidak kamu, apalagi yang abu-abu kan. Abu-abu kita ada risiko itu lagi. kayak hitam putih Iya, gitu. betul, ya. Nah. Yang paling aman tuh bicaralah yang kamu tahu. Saya pun tidak berani bicara tentang apa-apa yang saya tidak tahu. Nah, itu menariknya di situ. Ya, sih. Wah, ini menarik sekali nih Pak. Nah itu ya. Oke, ini kalau bicara gini kita bisa panjang lebar ini. Cuma kan kita juga perlu waktu kan. Bisa jadi nanti ada seri selanjutnya. Nah ini kalau mahasiswa atau yang lain mau komen ya, misalnya di komen situ, coba bahas tentang hoax gimana misalnya. Ya bisa aja kita bicara lebih lanjut nanti. Bahasa mereka di media sosial seperti apa. Iya, ya itu kan kita bisa. Karena bahasa itu fleksibel Pak. Iya, fleksibel, sangat fleksibel. Jadi jangan ada kesan bahasa itu membatasi kita, bahasa itu membuat kita kaku, tidak. Iya. Jadi sering saya katakan pada mahasiswa, bahasa itu tidak pernah salah loh. Yang sering terjadi adalah kita salah berbahasa. Iya, salah berbahasa. Bahasa itu tidak pernah kasar, karena bahasa kasar itu muncul dari pola pikir yang memang kasar. Iya. Maka muncullah bahasanya. Kan bahasa itu alat. Iya. Bergantung yang menggunakan kan. Iya betul Pak. Ya luar biasa. Ya tapi sepertinya ini pembahasan mudah-mudahan bisa disimak, bisa dinikmati, ini bermanfaat ya. Nah ini mungkin pertanyaan terakhir saja nih Pak, yang berkaitan kan kalau sudah dengan bidang ilmu seperti ini, ternyata lika-likunya juga lumayan. Kalau kaitannya sendiri, kalau dengan keluarga sekarang gimana Pak? Aman aja kah? Hatinya kan nanti pergi ngajar, ini segala macam itu kan kadang-kadang. Setiap dosen kan punya sikap ya masing-masing dalam menyikapi pekerjaan. Yang penting kita sadar bahwa kita ini pengajar ya. Dosen itu ada kan karena ada mahasiswa Pak. Benar Pak. Nah, dan ketika menyikapi itu kan setiap dosen bisa berbeda-beda. Saya sendiri selama ini mengambil sikap bahwa dosen itu baru dikatakan dosen apabila ada mahasiswa. Kemudian mengajar itu kan selalu dikaitkan dengan hak dan kewajiban. Mengajar itu kewajiban kita, kuliah itu haknya mahasiswa. Berangkat dari sana. Nah, supaya kita tidak terlalu direpotkan atau habis waktu kita untuk mengabdi untuk mahasiswa, kan kita juga perlu mengabdi untuk keluarga. Benar ini Pak. Jadi sikap yang saya ambil Pak Iwan mengambil garis tegas mana urusan akademik dan mana urusan keluarga. Dan saya tidak mau mencampur baurkan. Jadi sikap saya tegas, urusan akademik ada di kampus, urusan di luar itu jangan bawa-bawa. Jadi selama ini saya tidak mau membimbing skripsi di rumah. Di rumah, betul. Berhadapan langsung Pak Iwan. Iya benar. Karena saya bukan misalnya kan ada mahasiswa Pak, tolong periksakan skripsi saya.
maaf ya, saya bukan tukang periksa, saya pembimbing. Pembimbing itu tempat kita berkonsultasi. Jadi Anda punya masalah, solusinya seperti ini, Anda paham, kerjakan. Jangan tinggalkan di depan saya. Anda jalan-jalan, saya periksa. Saya coret-coret gitu ya, bukan begitu. Dan Anda belum tentu paham kan apa yang saya berikan itu. Jadi saya praktis saja. Saya berikan waktu untuk Anda, yang namanya bekerja kan. Silakan, itu kepentingan Anda. Tapi di luar itu tolong jangan ganggu saya, karena bukan lagi Anda boleh bertemu saya di luar kampus, mau jalan-jalan ke rumah, tapi jangan bawakan tugas kampus. Kampus is kampus gitu kan ya. Itu kan wilayah kebijakan kita ya. Setiap kawan-kawan dosen tentu punya sikap yang berbeda-beda. Intinya bagaimana kita memberikan jalan yang terbaik, yang mudah, bukan berarti mudah melanggar kan, untuk kepentingan mahasiswa kita. Pak Iwan pernah jadi mahasiswa kan? Ya, tidak ada alasan untuk tidak paham apa yang mereka itu. Kemudahan yang dulu kita dapatkan, kenapa tidak kita berikan kepada mahasiswa kita sekarang? Kita kan mengantar. Dan artinya kita dengan begitu juga punya harapan khusus untuk prodi kita ini kan pastinya. Betul. Mudah-mudahan prodi kita mungkin bisa berkembang. Apa mungkin ada harapan khusus, Pak? Saya yang paling saya harapkan dari prodi, hendaknya kita kembali ke dalam proses pengajaran, Pak Iwan. Hendaknya kita supaya pembelajaran itu lebih bermutu, lebih lebih meningkat lagi. Hendaknya kita kembali kepada spesifikasi ilmu kita masing-masing. Karena ketika misalnya saya harus mengajarkan hal yang di luar kemampuan saya, itu bisa dipastikan hasilnya tidak maksimal, dan bisa dipastikan juga yang korban pasti mahasiswa. Jadi hendaknya setiap mata kuliah atau bidang ilmu yang kita sampaikan itu sesuaikan dengan apa bidang yang keilmuan kita. Karena kita bukanlah orang yang serba tahu, Pak Iwan, ya. Betul saya dulu juga. diajari bahwa guru harus banyak tahu tapi tidak boleh sok tahu. Kalau bicara bisa, Pak Iwan, saya semua bisa. Pak Iwan nyuruh saya mengajar bahasa Inggris, bisa. Masih lebih bisa dibanding mahasiswa. Tapi apakah saya sanggup? Nah, sanggup itu ada kaitannya dengan tanggung jawab profesional kita kan. Ajarkanlah yang kita sanggup, bukan yang kita bisa. Jadi hendaknya kita kembali ke spesifikasi kita. Kalau saya linguistik, ya mengajar linguistik saja lah. Jangan coba-coba, Pak ngajar sastra Pak ya, Pak ngajar menyimak ya. Bisa sih bisa, tetapi kan bukan keahlian saya. Dan kita harus sportif. Sportif. Berani menolak. Terima kasih banyak ini Sama-sama, Pak Rusdi waktunya Pak untuk hari ini di podcast bahasa kita. Semoga ini bisa menjadi hal yang baik. Nah, Pak Rusdi mungkin sekarang bisa ini dulu menyapa alumni kita kan, mahasiswa kita yang ada di saat ini menyaksikan podcast kita. Terima kasih Pak Iwan. Kepada kawan-kawan, saya lebih suka menyapa mahasiswa kawan-kawan. Silakan mahasiswa yang masih aktif maupun para alumni. Pembelajaran bahasa tidak akan pernah berhenti di tempat, selalulah mengupgrade kemampuan kita dengan cara apapun, melalui media apapun ya. Karena dengan ilmu membuat kita punya kepercayaan diri. Oke, terima kasih semuanya sudah menyimak. Beberapa menit kita saatnya untuk menyampaikan selamat tinggal, Pak. Sampai ketemu lagi ya, mudah-mudahan. Ketemu lagi di lain kesempatan, tentu di topik yang berbeda. Semoga sehat semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.